Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lukulalang, pada hari Kamis, tanggal 27 Oktober tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Dan juga para pendengar akan firman Tuhan ini, Tuhan mengurapinya dan memberikan penerangan oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat yang kelima, yang berkata begini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Demikianlah firman Allah yang berbahagia kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus melihat ke atas. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dikatakan di sini Yesus melihat ke atas. Ini sesuatu yang tidak biasa. Ternyata Yesus bukan hanya melihat Sakius secara biasa, melainkan Yesus sebagai Allah yang turun ke dunia mempunyai cara tersendiri dalam hal melihat. Yesus tidak melihat seperti orang pada waktu itu yang melihat Sakius sebagai orang yang berdosa atau sebagai pendosa, sehingga mereka bersungut-sungut. Mereka tidak terima Yesus menumpang atau datang ke rumah Sakius. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, biasanya orang yang merasa lebih kaya, lebih penting kedudukan sosialnya, lebih berpendidikan, sering meremehkan orang lain dengan ungkapan melihat ke bawah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, karena mereka menyadari posisi mereka di atas, lebih tinggi dan lebih penting, sehingga mereka meremehkan orang-orang yang di bawah, orang-orang yang miskin, barangkali orang-orang disebut orang-orang yang bodoh atau orang-orang yang sederhana. Tetapi Yesus yang adalah Allah, sebaliknya, melihat ke atas. Mengapa? Karena ini sebagai simbol menghargai orang lain. Yesus memposisikan orang lain lebih penting dari dirinya. Itulah sebabnya Yesus mau menumpang di rumahnya Sakius. Dianggap orang pada waktu itu yaitu sering memeras orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, Tuhan Yesus melihat dengan cara yang berbeda dari semua orang yang melihat Sakius. Tadi saya sudah katakan, orang melihat Sakius, dia pendosa, dia banyak masalah, dia banyak merugikan orang. Tetapi Yesus melihat hati Sakius yang hancur, hati Sakius yang penuh dengan dosa. Tapi Yesus sangat menghargai karena Sakius mau bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai penebus dosa dan juru selamat dunia atau juru selamat manusia. Jadi Yesus tidak melihat kekayaan Sakius, pemerasannya Sakius, tidak.
Tapi Yesus melihat Sakius hatinya hancur, sehingga dia berusaha berlari dan dia naik pohon hanya untuk melihat Yesus. Tapi Yesus lebih dahulu melihat dia ke atas. Lalu Yesus katakan, "Hai Sakius, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Jadi pada waktu Yesus berada di rumah Sakius, maka terjadilah yang disebut konseling. Orang yang bermasalah lalu berubah menjadi penginjilan pribadi. Lalu Sakius, dia mau bertobat. Dia mau percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Sehingga dia berani memberikan 1/4 daripada harta kekayaannya untuk dibagikan bagi orang-orang yang miskin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Tuhan Yesus juga melihat hati kita. Ya, mungkin hati kita penuh dengan dosa, baik itu dosa korupsi, dosa pembunuhan, dosa iri hati, dosa dendam, dosa judi, dosa persinahan, dan berbagai-bagai dosa yang lain. Yesus melihat kedalaman hati kita. Kalau kita mau sadar dan datang bertobat, minta pengampunan pada Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengampuni kita dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita dan Tuhan Yesus akan memberkati kita. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, itulah yang dikehendaki Yesus. Yesus kalau melihat kita dan dia lihat kalau hati kita yang masih penuh dengan dosa, mari kita bertobat. Lalu kita serahkan semua dosa kita, semua hidup kita ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan mengubah kita. Lalu Tuhan Yesus akan memaki kita sekehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, "Lihat aku berdiri muka pintu hatimu dan mengetuk. Jikalau engkau membuka pintu hatimu lebar-lebar, lalu meminta Tuhan Yesus tinggallah hatimu, maka Tuhan Yesus akan tinggal hatimu dan akan dikuasai hati kita melalui kuasa Roh Kudus, sehingga kita memperoleh kelahiran baru." Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, jika kita hidup bersama dengan Kristus, maka segala perkara yang lama yang saya sebutkan tadi, dosa-dosa itu lenyap. Lalu Tuhan Yesus memberikan perkara yang baru, itu kasih, pengampunan Kristus, dan buah-buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Maka kita akan diberkati sama seperti Sakius. Sesudah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia diberkati Tuhan secara luar biasa. Mari kita serahkan hidup kita, kita bertobat, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menumpang di rumah orang berdosa, yaitu Sakius. Dan Sakius mau mengaku dosanya, dan Tuhan Yesus memberkati Sakius. Tuhan, kami juga mau datang kepadamu, mau mengaku segala dosa kami, Tuhan. Baik itu dosa persinahan, perjudian, dosa pembunuhan, iri hati, dendam, dosa persinahan, dan berbagai-bagai dosa yang lain. Ampuni kami Tuhan, dan masuk dalam hidup kami, supaya kami diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengarlah doa kami, dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.